Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hidup antara waktu 21 Hijriah sampai 110 Hijriah. Maslamah bin Abdul Malik berkata, bagaimana mungkin suatu kaum bisa tersesat kalau di antara mereka ada Al-Hasan Al-Basri? Suatu ketika datanglah seorang pembawa kabar yang menyampaikan berita gembira kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah, bahwa budak perempuannya Khairah telah melahirkan anak laki-laki. Maka berbunga-bungalah hati ibu kaum mukminin radhiyallahu anha, dan bergembiraan itu telah membuat wajahnya yang cakap dan berwibawa bersinar-sinar. Beliau segera mengirim utusan supaya ibu dan anaknya itu dibawa kepadanya untuk mengisi waktu nifas di rumahnya. Waktu itu Khairah sangat dimuliakan dan dicintai oleh Ummu Salamah. Beliau ingin segera melihat anak yang baru dilahirkan itu. Tak lama kemudian datanglah Khairah dengan menggendong anaknya. Ketika kedua mata Ummu Salamah melihat anak bayi itu, hatinya merasa sayang dan lega. Anak kecil yang baru lahir itu sangat tampan dan ganteng, jauh pandang, begitu sempurna bentuknya, menyenangkan orang yang melihatnya dan memikat orang yang memandangnya. Kemudian Ummu Salamah mengarahkan pandangannya ke arah budak perempuannya dan berkata, apakah kamu telah memberikan nama, wahai Khairah? Khairah menjawab, belum, wahai ibu. Masalah nama saya serahkan kepada engkau, supaya engkau memilih nama yang engkau sukai. Lanjut Khairah. Lalu Ummu Salamah berkata, dengan memohon berkah dari Allah, kami memberinya nama Al-Hasan. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa memohon kebaikan. Kegembiraan atas kelahiran Al-Hasan bukan hanya melingkupi rumah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, akan tetapi juga terjadi di rumah lain di Madinah, yaitu rumah seorang sahabat besar, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, juru tulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Yasar, ayah bayi ini, adalah budaknya juga dan termasuk orang yang paling dia muliakan dan dia cintai. Al-Hasan bin Yasar kemudian dipanggil dengan Al-Hasan Al-Basri. Tumbuh berkembang di salah satu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia terdidik di pangkuan salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hindun binti Suhail, yang dikenal dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah, jika Anda tidak mengenalnya, adalah perempuan Arab yang paling sempurna akalnya, keutamaannya, dan paling keras kemauannya. Beliau juga termasuk istri Rasulullah SAW yang paling luas ilmunya dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW diperkirakan sekitar 387 hadis. Selain itu beliau termasuk wanita yang mendapat atau yang dapat menulis pada zaman jahiliyah, yang saat itu jarang ditemukan padanya. Hubungan bayi ini dengan Ummul Mukminin bukan hanya sampai di sini, akan tetapi lebih jauh dari itu. Khairah, ibu Al-Hasan, banyak keluar rumah untuk mengerjakan kebutuhan Ummul Mukminin. Dan anak yang masih menyusu ini pernah menangis karena lapar dan tangisnya semakin keras. Maka Ummu Salamah mengambilnya dan memangkunya dan memberikan payudaranya, supaya anak itu bersabar dan sibuk dengannya sambil menunggu ibunya. Karena sangat cintanya Ummul Mukminin kepadanya, payudaranya mengeluarkan air susu dan mengalir ke dalam mulutnya. Maka anak itu pun menyusu dan diam karenanya.
Maka dengan demikian Ummu Salamah menjadi ibu bagi Al-Hasan dari dua arah. Beliau adalah ibunya sebagai Ummul Mukminin karena dia termasuk orang yang beriman, sekaligus sebagai ibu susunya karena Ummu Salamah menyusui Al-Hasan juga. Hubungan para Ummul Mukminin yang akrab dan rumah-rumah mereka yang sering berdekatan membuat anak kecil yang bahagia ini berpindah-pindah ke seluruh rumah mereka dan berakhlak dengan akhlak para pendidiknya semuanya dan berpetunjuk dengan petunjuk mereka semuanya. Dan sebagaimana dia bercerita tentang dirinya, dia memenuhi rumah-rumah ini dengan gerakannya yang lincah dan permainannya yang gesit, sehingga dia dapat menyentuh atap rumah-rumah para Ummul Mukminin dengan kedua tangannya sambil melompat. Al-Hasan terus bermain di udara yang harum dengan semerbak wangi kenabian yang kemilau dengan sinarnya. Dia meneguk dari mata air tawar yang memenuhi rumah-rumah para Ummul Mukminin itu. Dia berguru kepada pembesar-pembesar sahabat di masjid Rasulullah SAW. Dia mengambil riwayat dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lain-lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Akan tetapi dia banyak bergantung kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia benar-benar menirunya dalam kesalihan agamanya, kebaikan ibadahnya, dan kezuhudan dari dunia dan perhiasannya. Dia juga terpesona oleh Ali bin Abi Thalib dalam cara penyampaian ilmunya yang cemerlang, kedewasaan hikmahnya, perkataannya yang padat, dan nasihatnya yang menggetarkan hati. Maka dia pun berakhlak dengan akhlaknya dalam ketakwaan dan ibadah, serta berjalan di atas jalannya dalam penyampaian ilmu dan kejelasan perkataan. Ketika Al-Hasan telah berumur 14 tahun dan memasuki usia dewasa, dia pindah bersama ayahnya ke Basrah dan menetap di sana bersama keluarganya. Dari sinilah dia dinisbatkan kepada Basrah dan dikenal dengan orang yang banyak dengan sebutan Al-Hasan Al-Basri. Ketika Al-Hasan pindah ke Basrah, kota itu adalah benteng ilmu terbesar di negeri Islam. Masjidnya yang agung penuh dengan pembesar-pembesar sahabat dan tabi'in yang pindah ke sana. Kajian-kajian ilmu yang beraneka ragam juga meramaikan bagian luar dan dalam masjid. Al-Hasan kemudian menetap di masjid dan mengkhususkan diri pada pengajian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang alim umat Nabi Muhammad SAW. Dia belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, dan qiraah kepadanya. Dia juga belajar ilmu fikih, bahasa, sastra, dan ilmu-ilmu lain kepadanya, dan kepada yang selainnya, sehingga dia menjadi seorang alim yang sempurna dan ahli fikih yang sihah. Orang-orang pun berdatang kepadanya dan mengambil ilmunya yang terus-menerus mengucur. Mereka berkerumun di sampingnya untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang dapat melunakkan hati, yang keras, dan mencucurkan air mata yang maksiat. Mereka menghafal hikmahnya, yang mencengkeram akal dan mencontoh sirahnya yang lebih harum daripada aroma minyak kasturi. Berita tentang Al-Hasan Al-Basri akhirnya menyebar di berbagai negeri, dan namanya terkenal di antara manusia, sehingga para khalifah dan pejabat mulai bertanya tentangnya dan mengikuti beritanya. Adalah Khalid bin Safwan. Khalid bin Safwan termasuk orang Arab yang fasih dalam berbicara, kawan dekat Umar bin Abdul Aziz dan Hisham bin Abdul Malik, dan dia hidup hingga berjumpa As-Saffah Al-Abasi, dan dia bergabung dengannya.
Khalid bin Safwan bercerita, dia berkata, aku telah bertemu dengan Maslamah bin Abdul Malik. Maslamah bin Abdul Malik termasuk panglima kaum muslimin pada zaman Bani Umayyah. Dia menyerang Konstantinopel dan di sana dia membangun Masjid Maslamah. Aku telah bertemu dengan Maslamah bin Abdul Malik di Hirah. Hirah adalah negeri tua di Irak. Dan dia berkata kepadaku, kabarilah aku wahai Khalid tentang Al-Hasan Al-Basri, karena aku kira engkau mengetahui sesuatu tentangnya yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka aku berkata, mudah-mudahan Allah meluruskanmu wahai tuan pimpinan. Aku adalah orang paling baik yang menyampaikan beritanya kepadamu dengan berdasarkan pengetahuan, karena aku adalah tetangganya, teman duduknya di majelisnya, dan orang Basrah yang paling tahu tentangnya. Maka dia berkata, coba ceritakanlah apa yang engkau miliki. Lalu aku berkata, sesungguhnya dia adalah seseorang yang rahasianya seperti zahirnya, dan ucapannya seperti perbuatannya. Jika dia menyuruh yang ma'ruf, maka dia adalah orang pertama yang melakukannya. Dan jika dia melarang kemungkaran, maka dia adalah orang pertama yang meninggalkannya. Sungguh, aku sungguh melihatnya. Dia adalah orang yang menjaga diri dari pemberian orang, zuhud dari apa yang dimiliki oleh orang-orang, dan aku melihat orang-orang membutuhkannya dan meminta apa yang dia miliki. Jelasku kepada Maslamah. Lalu Maslamah berkata, cukup wahai Khalid, cukup wahai Khalid. Bagaimana mungkin suatu kaum akan tersesat kalau di antara mereka ada orang seperti ini?